Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi somadi. Tanya ke teman-teman Sabina, Bang ini dulunya tempat apa? Nah teman Sabina nih yang ngerti tuh bilang katanya ini tempat dulunya pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Seperti video-video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih sama wanita cantik yang ada di samping gue ini. Sebelum gue memperkenalkan narasumber yang ada di samping gue ini, lagi-lagi gue mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa terus lagi bersemangat memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak pakai lama lagi, langsung aja gue perkenalin narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan Kak siapa ini? Sabina. Kak Sabina. Betul. Sebelumnya kami dari tim Timur Misteri mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Sabrina nih udah mau bercerita di Timur Misteri. Oke Kak Sabrina, kesibukan sehari-hari apa nih Kak? Sibuknya paling kuliah. Kuliah. Ya, terus biasanya kalau weekend kadang nyanyi juga. Oh nyanyi juga. Oh iya teman-teman, Kak Sabina ini salah satu penyanyi yang melantunkan syair-syair sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang salah satunya juga gue mengidolakan beliau nih. Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan kakak bercerita tentang pengalaman misteri Kak Sabina, kita minta kakak bersalawat sedikit nih buat teman-teman Timur Misteri semuanya. Boleh. Mau sekarang apa nanti di akhir? Sekarang aja. Sekarang aja. Iya. Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi somadi. Aduh, luar biasa. Kayaknya kita nggak usah ngobrolin misteri kali kayak. Kakak sholawat aja habis selesai. Beda ini dong, beda konten. Iya, habisnya gimana ya? Saya jadi kurang ketagihan gitu. Oke, Kak Sabrina ini juga suka panggilan-panggilan dari panggung ke panggung ya Kak? Acara pesta pernikahan, khitanan, dan acara-acara lainnya ya. Betul. Oke, buat teman-teman semua yang mau mendengarkan suara indahnya Kak Sabina secara langsung nih di acaranya, bisa DM. hubungin kemana tuh Kak? DM aja boleh. DM Instagram. Iya. Apa tuh Instagramnya? @sabina_aklima. @sabina_aklima. Oke, teman-teman semua langsung aja diintip akun Instagramnya Kak Sabina di Sabina Aklima ya. Iya. Oke, nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke Kak, kesempatan hari ini mau menceritakan pengalaman misteri apa nih? Sebenarnya Sabina sih kayak lebih ke ngedenger gitu Kak. Oh ngedenger. Tapi Sabina baru awal-awal baru kemarin bisa ngedenger terus bisa ngerasain itu baru-baru kemarin. Oh baru-baru, belum lama ini? Belum lama ini. Tapi tahan dulu Kak. Tahan dulu ya. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Kak Sabina ini. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman yang mempunyai kisah pengalaman misterinya dan mau berbagi pengalamannya di Timur Misteri seperti Kak Sabina ini, teman-teman semua bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Syams Aklima. Pokoknya nanti ada link IG-nya dicantumin ya Kang ya. Siap pasti. Iya, jadi Sabina mau cerita yang berbau-bau mistis lah gitu. Jadi berawal dari Sabina ada panggilan nyanyi di Bogor, pelosok. Itu Hamin satunya Sabina kan tidur ya biasa aja kayak orang tidur gitu ya. Kayak malam-malam biasanya ya. Iya, nah udah itu Sabina kebangun tengah malam. Pengen ke kamar mandi. Nah, pas itu Sabina kaget, tiba-tiba di tangan Sabina ini kayak ada cakaran, Kak. Kayak cakarnya tuh rapih banget gitu. Banyak dari sini sampai sini. Terus Sabina fotoin lah. Udah itu Sabina bilang ke Mama, "Mah, ini lihat tangan Bina," gitu kan. Sampai di sini tuh merah banget, Kak. Merah banget. Terus kata Mama bilang, "Ah, itu mah nggak apa-apa, udah tidur lagi aja." Tapi Sabina masih ini nih, masih Penasaran tanda gitu. tanya gitu lah, Mas. Tapi sakit tuh, Kak? Kalau sakit mah enggak. Cuman bekasnya aja Iya, ada cuman gitu. bekasnya aja. Sabina kan inget-inget ya, sebelum tidur, perasaan Sabina gak ngapa-ngapain gitu kan. Pas Sabina bangun, rada kaget lah gitu. Udah itu Sabina tidur lagi itu sekitar jam 1, jam 2 tidur lagi. Sabina mimpi. Sabina mimpi ada harimau. Jadi mimpinya tuh kayak di semak-semak gitu, tapi Sabina di dalam rumah. Terus Sabina buka jendela. Nah, pas buka jendela ada harimau 2 ngeliatin, bener-bener kayak ngeliatin doang aja gitu. Ngeliatin, terus Sabina tatap kan gitu. Tapi ada aba-abanya kayak mau masuk ke rumah Bina gitu. Cuman Bina tuh gak mau, takut gitu. Bina langsung nutup semuanya, terus si harimaunya langsung kayak langsung mau nyamperin, cuman Bina keburu nutup rumah gitu. Udah itu Sabina ngumpet di kolong kasur. Di dalam mimpi itu. Dalam Sampai ketakutan lah gitu, sampai ketakutan. Lalu itu Sabina kebangun, oh alhamdulillah ini mimpi. Itu pas bangun Sabina udah keringetan banget kan. Udah keringetan banget. Terus ya udah Sabina nyanyi kan, berangkat ketemu gitu. paginya nih. Iya, ketemu paginya ya udah sekitar jam 10-an berangkat sama teman-teman semuanya. Nah, di situ Bina ini nanya kan ke temen gitu. Ini kita di mana? Maksudnya nanya tentang buat nanti tempat lah gitu kan. Oh iya, kita konser di mana gitu bahasanya. Itu ada nih di kampung ini gitu kan. Oh ya udah. Terus ada teman Sabina, pemain juga. Pemain musik juga bilang, "Kok rada beda ya Sabina?" "Ah, rada beda gimana, Bang?" "Rada beda aja gitu." Sabina nggak kenapa-napa kan. Nah, Sabina dari situ punya gimana ya? Langsung cerita, takutnya sama kayak kejadian Sabina semalam. Sabina kan masih tanda tanya juga ya. Udah itu bilang, ini ditunjukin fotonya. Oh, yang cakaran itu. "Bang, ini Sabina ini." Cuman dia tuh diem aja. Kayak cuman sambil senyum-senyum, sambil kayaknya ngerti, cuman gak mau bilang ke Sabina ya. Nah, pokoknya udah banyak-banyakin doa aja, sholawat katanya gitu. Oh ya udah Bang. Nah, dari perjalanan ke tempat itu Sabina bener-bener ya udah berdoa aja, semoga emang gak kenapa-napa gitu kan. Tenang aja katanya gitu. Oh ya udah, tenang aja. Nah, pas sampai tempat, Sabina pas itu keadaan lagi haid ya Kak. Sama temen Sabina juga ada. Udah mulai nyanyi, ya udah nyanyi aja. Musik juga ya udah asal ini aja kan, ya kayak biasanya aja, seperti biasanya aja. Cuman di pas sorenya pas break, Sabina sama temen tuh ngerasa pusing. Temen Sabina sakit kepala, Sabina juga sama sakit kepala. Terus gimana ya, apa emang karena haid atau gimana gitu kan. Sabina nanya ke temen Sabina yang tadi nanyain. Oh, yang cowok itu. Yang cowok itu. Terus kata temen Bina yang cowok, ada yang ikut katanya harimau gitu. Ah, masa, kata Bina kayak gitu. Langsung kaget kan dari situ. Pas banget sama yang semalam. Iya, kayaknya make sense lah gitu, kayak kebetulan. Tapi Bina nggak tahu itu mau gimana gitu. Tiba-tiba datang ke mimpi, terus ada cakaran harimau, terus Bina pas sorenya pusing, bahkan sampai mual, muntah gitu. Nah, dari situ Sabina, ini tandanya bukan tanda, lebih ke ini ada apa gitu ya, ini ada apa gitu. Tapi dari situ Sabina ya udah lanjut nyanyi aja sampai pas itu jam 8, jam 9 pokoknya kelar acara. Udah itu si teman Sabina yang bilang ini bilang tadi katanya kita terlalu berisik.
dan nggak ini juga katanya gimana sih? Terganggu gitu. Terganggu, nggak pamitan, nggak apa gitu. Iya, iya. Oh iya. Nah terus Sabina pas pulang, sebelum pas pulang di jalan nih kayak masuk gang-gang gitu bang. Pas mau keluar itu. Oh, keluar dari acara. Iya keluar dari acara. Jalannya tuh masuk gang gitu. Terus tuh teman Sabina ngerasa berpusing banget. Nanya ke teman Sabina, bang ini dulunya tempat apa? Nah teman Sabina nih yang ngerti tuh bilang katanya ini tempat dulunya pembunuhan. Oke. Tempat pembunuhan. Tapi dari situ tuh langsung diem. Sedangkan kita lagi nunggu mobil pas itu lagi nunggu mobil. Jemputan. Iya jemput. Nah udah itu tahun berapa? Dia nyebutin tahun segini. Udah itu iseng lah cari di Google. Iya. Dia iseng cari di Google. Kalau Sabina mah nggak berani ya. Pas dilihat ada ternyata di tempat yang kita berdiri, tempat kita nungguin gitu. Ada beritanya lah. Iya, ada beritanya. Dari situ Sabina, bang udah bang jangan cerita gitu bang, biar mah takut gitu. Udah Sabina tenang aja. Nah teman Sabina nih udah mah pusing, lagi haid juga, apalagi teman Sabina ini haidnya baru-baru gitu lah, masih ininya banget gitu kan. Terus pas ngedenger, diliatin ini beritanya bener sama yang diomongin tuh benar gitu. Dari itu kan langsung merinding kan ya. Baru suges semua tuh ya. Pas itu ada 2 mobil kan, Sabina sama teman Sabina di mobil yang satu, sisanya di ini kan. Nah udah itu di jalan, nggak tahu ngikutin nggak tahu apa, teman Sabina kesurupan. Di dalam mobil. Perempuan, nangis. Ini ke Sabina. Jadi Sabina juga kayak ngerasain gitu bang, ngerasain. Pokoknya pas itu Sabina ngerasainnya kayak ada teror gitu ya. Iya, kayak namanya kayak nyerian ini. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kesakitan gitulah pokoknya. Ngerasa gak enak lah gitu. Kayak kan kata teman Sabina yang ngerti juga kan, dia bilang katanya pembunuhan. Jadi gimana ya? Feel-nya tuh nyampe ke Sabina gitu. Iya. Sabina di mobil itu sampai mobil mogok bang. Mobil mogok itu tuh bener-bener kayak dirawa-rawa lah. Matinya. Matinya. Untungnya ada tetangga yang keluar gitu, bantu. Ada yang ngebantu. Nah udah itu Sabina mau pipis. Iya. Pas udah jalan nih Sabina mau pipis, tapi itu tuh belum nyampe ke jalan raya, masih di kampung itu, masih di kampung daerah-daerah itu lah. Iya. Nah ada masjid, ya udah Sabina pipis, tapi kayak ada yang ngikutin bang. Makanya Sabina pas udah mau di tengah jalan, mau nyampe ke masjidnya, Sabina balik lagi ke mobil. Oh, mau jadi? Iya, temenin yuk kata Sabina gitu. Minta bantuan lah ya. Iya. Maksudnya biar gak ngerasa ini banget lah. Udah tuh nyampe perjalanan, alhamdulillah sampai rumah. Pokoknya dari perjalanan itu sampai rumah, Sabina bener-bener kayak udah sholawat sampai akhirnya tidur biar rada tenang lah gitu. Nyampe-nyampe udah di rumah, nah udah itu sampai di rumah, alhamdulillah Sabina nangis. Adalah karena ada masalah lah gitu. Jadi Sabina nangis aja. Keren ditinggalin sama cowoknya. Itu mah abang kali ya. Oh enggak. Pokoknya Sabina nangis. Di situ posisinya di rumah ada mama sama ada adik Sabina perempuan, masih sekolah, masih SD. Sabina kan pas itu udah lulus SMA, jadi masih libur lah gitu, masih libur. Nah udah itu Sabina nangis. Mama sama adik Sabina udah pada tidur kan. Sabina nangis di kamar. Nangisnya ya suara tapi kecil lah gitu. Nah udah itu pokoknya sampai tidur Sabina nangisnya tuh sampai Sabina ketiduran. Iya pas udah itu pas bangun-bangun karena Bina ngedengar ada suara nangis. Itu kayak suara Bina, cuman Bina kan lagi nggak nangis, jadi itu mikir suara mama, soalnya mirip banget suaranya. Sekarang gantian ya, sebelumnya pas Sabina nangis, pas ketika ketiduran mendusin ada suara nangis yang sama gitu. Makanya Sabina kebangun itu gara-gara ngedengar suara tangisan, dan emang suara tangisan tuh kayak suara nangis Bina semalam gitu. Iya, sama gitu. Iya, sama banget. Tapi di situ kan posisi Bina gak nangis, berarti Bina langsung mikir itu mama, itu mama. Bina langsung, mah, itu suara tangisnya gede banget. Udah itu Bina bilang, mah di mana? Suara tangisnya yang di dapur. Bina langsung cepet lari ke dapur, lihat kok nggak ada mama. Terus pindah lagi ke kamar, suara tangisannya tuh. Bina nyari di kamar, mah nggak ada.
di ruang tamu kan, bener-bener mah di mana, Bina sambil ini juga soalnya sambil mencari juga ya. Pas Bina cari-cari juga suara tangisannya masih ini gitu, masih ada. Terdengar, gitu. Nah udah itu pas Bina buka pintu buat ngecek motor gitu, kok nggak ada ya. Pas lihat jam 8, mama udah berangkat kerja, adek juga udah sekolah. Nah dari situ udah berhenti. Berarti nggak ada orang di rumah itu? Nggak ada orang, cuma Sabina sendiri. Nah dari situ Sabina langsung suara tangisnya tuh sama kayak suara Sabina malam, tapi pas di ini emang nggak ada orang di rumah. Pas sadar itu jam 8 udah. Iya, pokoknya dari situ Sabina pas mama pulang langsung nanya kan, mama tadi berangkat jam berapa? Biasa jam 7 juga udah berangkat. Pas Sabina pas itu kan lihat jam 8 pagi. Mama udah berangkat. Si Neng juga, iya, adik Sabina juga udah pergi sekolah kan. Dari situ langsung, pertama kalinya Sabina dengar suara jelas banget. Biasanya kan cuma samar-samar doang ya. Iya. Sampai kebangun dari tidur ya. Sampai kebangun. Jadi kencang suaranya. Merinding banget pas itu pokoknya. Terus ada kejadian lagi Kak? Kejadian lain ada pas Bina pesantren. Pesantren. Kak Sabri ini pernah mondok juga? Pernah. Di daerah mana Kak? Di Bandung. Di Bandung? Iya. Berapa tahun? SD kelas 5, kelas 6 itu pesantren di Bandung. Terus kelas 7, kelas 8-nya pesantren di Purwakarta. Udah cantik, suaranya enak, solehah juga ya. Kayaknya teman-teman Timur Misteri pasti langsung ini nih Kak. Langsung kepoin Instagramnya pas ini. Nggak cuma minta dengerin sholawat secara langsung, tapi bawa barang-barang ke rumah Kak Sabrina. Sabrina pernah pas pesantren lagi cerita horor sama teman-teman. Itu siang kan ya. Terus teman Sabrina lagi nyisir, rambutnya panjang banget kan, tapi ya lagi nyisir biasa sambil lagi cerita horor. Cerita horor yang emang katanya tuh di kamar, di kobong ya, nyebutnya kobong. Iya, kobong. Di kobong itu katanya setiap malam, pas itu jendelanya belum ada hordeng. Hordeng apa ya? Gorden ya? Iya, hordeng. Iya, nggak ada hordengnya, jadi masih kaca aja polos gitu. Nah, teman Bina ini beberapa ngeliat ada yang suka ngintip tapi pakai kerudung merah. Siang tuh? Malam. Pokoknya setiap mau tidur, pas teman Sabina beberapa ada yang suka ngeliat gitu. Bukan satu orang, tapi ada beberapa ngeliat gini doang. Udah itu pas dilihat pergi gitu. Terus ngeliat lagi pergi. Nah, lagi ceritain itu kan, teman Sabina lagi nyisir. Tiba-tiba ada yang narik ke rambutnya. Langsung, tadi siapa yang narik? Enggak ada yang narik. Langsung takut sendiri, langsung diikat rambutnya. Ada lagi di pesantren juga. Sabina mau mandi. Pas itu kalau mau mandi kan kamar mandinya lagi direnovasi, jadi harus turun dulu ke bawah gitu. Iya, ke bawah dulu lewat tangga dulu. Nah, si kamar mandi itu posisinya ada di ini tangga nih Kak, di sininya. Di bawah tangga. Di bawah tangga, iya di bawah tangga. Yang itu emang gelap banget, gelap banget. Bahkan siang pun tetap gelap gitu, karena kan kehalingin nggak kelihatan tangga. Cahaya lah ya. Iya. Nah, Sabina ini kan, ada orang nggak? Ada. Oh ya udah Sabina nungguin kan. Terus Sabina ketok-ketok lagi, soalnya lama banget kan Sabina nunggu. Iya, teh saha ini kan, maksudnya ini kakak siapa gitu. Sabina mau mandi juga kan, lama banget. Gak ngejawab. Udah itu kata temen Sabina di situ mah nggak ada orang, masuk aja. Tadi ada. Nggak ada. Coba deh Sabina iniin. Buka. Nggak ada, emang nggak ada siapa-siapa. Cuman pas ketok-ketok Sabina tuh ngedenger ada suara guyuran. Ada aktivitas di dalam. Iya, kayak orang mandi aja gitu. Ada orang gitu. Pas Bina cek nggak ada. Sabina langsung gak mau mandi di situ. Iya, takut pasti. Iya. Mana gelap juga kan. Pas itu belum ada lampunya. Oke Kak Sabina, terima kasih nih udah mau bercerita di Timur Misteri. Lagi-lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Sabina, karena saya tahu Kak Sabina ini
kesibukannya padat nih, makanya Enggak. udah bisa nyempatin di Timur Misteri ini udah satu kebanggaan buat saya dan tim Timur Misteri. Oke Kak, kita agak flashback sedikit mengulas cerita-cerita Kak Sabrina nih. Tadi Kak Sabina pernah bilang, sempat bilang ada cakaran macan. Iya, cakaran macan. Itu emang kan sampai malamnya ngimpi macan, terus sampai di lokasi tempat Kak Sabina nyanyi ini, ada yang bilang tuh temennya ada yang ngikutin gitu ya. Macan itu gimana itu Kak? Maksudnya emang selamanya sampai sekarang itu masih ngikutin Kak Sabina atau emang sekedar sebatas itu aja? Sebatas itu aja, katanya sih mau silaturahmi. Cuman Sabina kan nggak ngerti. Iya. Oh ya udah, yang penting nggak ganggu Sabina, dan Sabina juga nggak bikin masalah atau nggak bikin perkara tentang itu. Iya. Makanya Sabina, oh ya udah kalau emang mau silaturahmi aja ya udah gitu. Tapi nanti Sabina bertanya juga kan, tapi nggak bakal ikut ini kan? Enggak, katanya. Dari situ semakin hari semakin lama udah tenang. Oh, udah biasa lah gitu. Udah biasa. Yang teman Kak Sabina ini peka gitu sama hal-hal goib. Peka. Yang teman satu tim ini. Iya. Jadi sehingga dia mengetahui ya. Terus Kak Sabina nyanyi seperti biasanya, masuk waktu break, Kak Sabina merasa pusing ya. Pusing. Itu pusing yang menurut Kak Sabina wajar nggak? Enggak wajar. Jadi kalau Sabina pusing biasanya minum obat, udah itu udah mendingan segera, gitu, udah hilang mendingan ya. dikit gitu kan. Tapi kalau ini rasanya tuh bukan gimana ya, bukan karena nggak mau makan obatnya, cuman lebih ke pusing, nggak mau makan apa, mual aja gitu. Dan emang bukan Sabina doang yang merasakan, tapi teman Sabina juga. Dan emang Kak Sabina juga udah ngerasa ya itu bukan penyakit, bukan sakit yang wajar ya. Mungkin karena ada gangguan atau tekanan aura-aura di kampung tersebut. Iya. Karena kampung tersebut dulunya tuh mempunyai histori bekas pembunuhan. Dan emang masih kental juga sama yang kayak gitu, ritual-ritual ya, upacara-upacara ritual ya di daerah kampung itu. Nah, terus ada nih teman Kak Sabina bilang karena yang punya tempatnya, mohon maaf dari segi makhluk halusnya tuh terganggu sama kedatangan Kak Sabina dan tim. Dan emang nggak pamitan, nggak permisi dulu. Ya karena umumnya ya begitu, kita diundang untuk menghibur para tamu undangan ya. Pada saat itu acara apa itu Kak? Kalau boleh tahu gitu. Acara wedding. Wedding, nikahan ya. Jadi kita mah ya sebatas diundang ya, kita diundang menghibur ya. Selebihnya kan kita serahin ke tuan rumah ya. Dan emang itu tuh jarang banget ada yang namanya hiburan. Jadi pas itu sekalinya hiburan langsung ramai banget. Iya. Jadi emang daerah-daerah sepi ya. Iya, daerah sepi. Oke, terus Kak Sabina pulang, mobilnya mogok tuh ya di rawa-rawa gitu ya. Terus mau ke kamar mandi, numpang di masjid ya, terus minta temenin ya. Karena merasa ada yang ngikutin tuh. Iya, pas itu berani-berani aja kan Sabina. Bang mau ini dulu, berhenti dulu ya. Kebetulan lihat masjid kan. Ya udah, pas di tengah perjalanan kayak Sabina nih kayak nggak sendiri gitu. Dari situ balik lagi, temenin yuk. Jadi emang intinya dari semua perjalanan Kak Sabina ini di malam itu memang ada teror dari sebelum berangkat ya. Maksudnya ada gangguan sebelum berangkat ya, dari di rumah juga Kak Sabina sempet bermimpi ada macan, dicakar macan dan lain-lainnya, pokoknya tentang macan itulah ya. Terus sehingga pulang sampai rumah pun masih digangguin ya. Kak Sabina itu alasan Kak Sabina nangis apa sih, alasan detailnya kalau boleh tahu gitu? Alasan Sabina nangis karena ada problem. Lagi ada problem pokoknya. Jadi pas pulang istirahat, Kak Sabina nangis sampai ketiduran. Berarti kan lama tuh nangisnya. Maksudnya udah capek sama nangis, sama capek sama acara Kak Sabina juga pastinya ya. Terus hingga akhirnya ketiduran, ketika terbangun dengar suara nangis yang sama nih. Kayak gimana? Kayak suara Sabina direkam gitu. Cuman di situ kan ngerasanya Sabina nggak nangis. Di situ posisinya ada mama. Mikirnya kan kayak gitu, berarti mama yang nangis nih. Gitu. Itu nggak sadar sama sekali kalau itu udah siang gitu? Nggak sadar. Karena di dalam rumah ya? Iya. Hordeng juga pas itu, hordeng Sabina kan masih ditutup juga, jadi nggak tahu. Nggak tahu kalau udah siang ya? Nggak ngeliat jam, ngontrol suara tangisan itu, ternyata udah jam 8 dan di jam itu biasanya aktivitas orang rumah tuh udah pada dengan aktivitasnya masing-masing ya. Ternyata tahu Sabina sendiri. Terus baru ingat, oh iya kan, mau aja berangkat jam 7. Terus Neng ada adik sekolah juga jam 7. Berarti benar-benar sendiri ya? Sendiri. Itu
Gimana rasanya tuh Kak? Kita lagi ketakutan tapi di dalam rumah kondisi sendiri. Pas itu nggak ada kepikiran kalau suara itu tuh cuma suara doang. Pas itu mikirnya mama yang nangis, soalnya suaranya bener-bener mirip suara mama gitu kan. Bener ke dapur lari ke dapur nggak ada orang. Terus suaranya pindah ke kamar. Sabina buka kamar mama, nggak ada orang, lari. Sampai di ruang tamu pun masih gini gitu. Masih ada suara itu. Masih gitu. ada suaranya. Terus Sabina lihat buka pintu luar, udah nggak ada. Oh iya, pas lihat jam 8. Itu gimana sih Kak nyikapin di kondisi kita sendiri? Iseng kalau buat Kakak pribadi nih, gimana tuh cara nyikapinnya? Kalau Sabina langsung nyalain TV, terus setel ini murotal. Oh, murotal. Iya. Jadi buat tenang aja gitu. Jadi ngilangin hati ya. Kalau dibilang takut banget gitu kan. Ya buat ngilangin suges-suges tentang itulah. Ngilangin suges-suges. Karena kalau Sabina nih ngedenger, jangankan Sabina ngalamin, cerita orang aja nyampe ke Sabina tuh kepikiran, ke bawah. Jadi gimana caranya biar lupa sama hal itu? Lupa, terus tenang aja gitu, enjoy aja walaupun ketakutan gitu. Iya, berusaha enjoy lah ya. Oke Kak Sabina, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sabina udah bercerita buat saya dan teman-teman semuanya. Sekali lagi juga saya berpesan untuk teman-teman semua, apapun cerita yang sudah diceritakan sama Kak Sabina ini bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif atau menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu Kak Sabina? Oke teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Timur Misteri. Oh iya Kak Sabina, sebelum kita close video ini, mungkin Kak Sabina ada pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Pesan-pesannya dari yang Sabina pernah alamin, itu kalau kita lagi takut, kitanya jangan ikut takut juga. Nanti kalau kayak gitu nanti malah terus menghantui gitu, menghantui pikiran, terus menghantui hati juga jadi nggak tenang karena mikirin itu. Jadi berusaha buat enjoy aja. Jadi intinya jangan kita dikendalikan sama rasa takut, tapi rasa takut yang kita kendalikan. Benar. Ya. Oke, terima kasih Kak Sabina. Oke teman-teman semua, itu aja yang bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Gua Ibnu Fitro Siddiq. Saya Sabina Syamsaklima. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.